Halo YouTube, di tangan saya saat ini sudah ada sebuah modem ONT ya, seri GM219S yang Xpon. Jadi pada video kali ini kita akan bahas secara singkat, mereview secara singkat ya, baik dari segi hardware maupun software. Dan sekaligus nanti di video ini saya akan sedikit memberi tips bagaimana cara setting ONT ini menjadi router rumahan dengan mode PPPoE nantinya. Dan nanti sekaligus kita akan fungsikan router ini sebagai router hotspot untuk voucher dengan menggunakan mode VLAN. Jadi untuk modem GM219 sendiri bisa dikatakan fisiknya mungil ya. Mungil dalam artian tidak terlalu besar, segini ukurannya. Untuk interface FO-nya sendiri ini sudah ada satu ya. Letaknya juga bagus sepertinya. Untuk instalasinya bagus. Ini sudah ada satu interface fiber ya, yang biru, port biru UPC. Selain ini kemudian ada interface RJ11 yang untuk telepon. Setelah RJ11 di sampingnya ini ada buah 4 port kuning, ini untuk port LAN. Jadi ada 4 port LAN yang disediakan di modem ini. Di sebelahnya lagi ada port USB. Port USB. Nanti salah satu fungsinya bisa difungsikan sebagai kalau kita ingin sharing printer, ingin sharing file data, nanti kita bisa manfaatkan port ini ya. Di sebelahnya lagi ini ada ada power ya, colokan power untuk listriknya sendiri. Jadi untuk daya dari listrik modem ini DC 12 volt 1 ampere ya. Jadi selanjutnya ini ada tombol on off untuk powernya. Jadi nanti untuk merestart modem ini kita nggak perlu cabut masukkan adapter ya. Jadi cukup kita bisa menggunakan tombol ini untuk menyalakan dan mematikan modem ini. Ini di sampingnya lagi ada beberapa tombol. Yang pertama ini ada tombol WPS. Di sebelahnya lagi ada tombol WiFi. Ini ada sebuah lubang ya yang bisa dicolok. Ini untuk reset ya. Jadi nanti untuk mereset setting kita bisa manfaatkan lubang ini untuk mereset setting dari konfigurasi modem ini. Jadi selanjutnya untuk antena ya. Untuk antena sudah ada 2 antena eksternal. Sepertinya ini kalau tidak 35 kayaknya ini. Jadi masing-masing antena ini kekuatannya 3-5 dB kalau nggak salah. Ini ada beberapa LED ya, lampu indikator, ada power, bond, loss dan sebagainya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini untuk fisik ya, untuk fisik dari modem ONT tersendiri. Bisa dikatakan mungil. Bagus. Kita akses menggunakan kabel ya teman-teman. Jadi dari komputer kita atau dari laptop kita hubungkan langsung menggunakan kabel LAN yang terhubung langsung ke modem. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan koneksi via WiFi ya. Jadi misalkan dari laptop atau dari HP, kita hubungkan langsung ke WiFi dari modem GM219 sendiri. Untuk WiFi-nya, oh iya teman-teman ya,
pada tutorial kali ini, pada video kali ini, untuk koneksi yang saya pakai untuk bagaimana saya mengakses modem GM219 sendiri, saya menggunakan WiFi ya. Jadi untuk WiFi nya sendiri secara default WiFi dari modem ini SSID nya atau nama WiFi nya itu Unilink teman-teman. Sedangkan untuk passwordnya, password dari WiFi nya Unilink tadi Unistore. Untuk Unistore nya U nya kapital teman-teman ya. Untuk S nya juga kapital, U dan S nya huruf besar. Mari kita coba. Passwordnya tadi mengakses web GUI dari modem ini, teman-teman bisa menggunakan IP 192.168.1.1. Nah ini interface yang pertama kali akan disuguhkan oleh modem. Ini kita disodorkan login pack ya, login pack dari modem ini. Untuk username passwordnya apa? Jadi untuk modem ini ada dua user. User pertama bisa kita katakan namanya user biasa. User biasa dan user super admin ya. User biasa ini biasanya user yang kita berikan kepada pelanggan ya. Jadi akses dari user biasa ini biasanya hanya sebatas mengganti WiFi, mengganti nama WiFi, mengganti password WiFi dan sebagainya. Jadi terbatas untuk user biasa ini. Sedangkan user super admin sendiri biasanya ini dikatakan usernya teknisi ya. Jadi secara keseluruhan konfigurasi dan sebagainya kita gunakan yang super admin ini ya. Untuk username sama passwordnya sendiri teman-teman bisa lihat di ini ya, di gambar ini, di tulisan ini ya. Untuk yang kita gunakan, kita langsung saja gunakan yang user yang super admin ini ya. Untuk username-nya administrator, untuk passwordnya sendiri system@862. Kita langsung coba teman-teman yang super admin. Username-nya administrator, passwordnya system@864. Oke. Nah, ini teman-teman. Kita sudah masuk menggunakan apa tadi ya? User super admin. Nah ini untuk device-nya sendiri secara hardware dan software. Untuk hardware-nya sendiri ini versi 1, sedangkan software-nya sendiri versinya ini teman-teman, versi 1 titik bla 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 sampai yang 3 ini. Sedangkan modenya sendiri Xpon ya. Xpon itu artinya bisa digunakan sebagai GPON, bisa digunakan juga sebagai EPON. Ini untuk menu-menunya akan nanti bisa cek sendiri kalau sudah punya hardware-nya, punya modemnya. Untuk ini yang menu yang paling penting di menu One ini ada beberapa tipe koneksi yang sudah disupport oleh modem ini. Yang pertama PPPoE. Ini yang paling banyak digunakan. Ada juga mode yang statik ya. Jadi artinya kita ngasih sendiri IP dari modem ini, nantinya yang terhubung ke server ya. Selanjutnya ada DHCP, ada juga yang bridge. Nah ini yang nanti kita gunakan untuk yang VLAN-nya tadi ya. Untuk menu-menunya. Oh ya, selanjutnya ini ada di menu WLAN. Nah kelebihan dari modem ini nampaknya sudah support 4 SSID. Kalau ini kan tadi yang ini ya teman-teman, yang ini kan ini hanya ada 1 SSID. Nah ternyata
dari modem ini sendiri sudah mendukung sampai 4 SSID. Kita coba aktifkan satu lagi ya. Ini tadi yang kita pakai yang secara default SSID 1 ini, kita coba aktifkan SSID 2 ini. Apakah benar sudah support sampai 4 SSID? Kita coba yang 2 ini ya teman-teman. Kita enablekan, kita kasih nama coba 1 2 3. Jadi kita sudah setting SSID yang kedua ini dengan nama coba 1 2 3. Coba submit, kita buktikan apakah memang sudah support sampai 4 SSID teman-teman. Kita submit, apakah muncul? Belum ya, ternyata masih nunggu restart mungkin. Nah ini teman-teman, ini sudah muncul 2 SSID. Ternyata memang benar modem ini sudah support lebih dari 1 SSID. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, pada video ini selain saya membahas tentang mereview tentang modem GM219 ini, saya juga akan memberikan sedikit tips bagaimana caranya men-setting modem ini sebagai PPPoE ya, sekaligus hotspot menggunakan metode VLAN dan PPPoE. Di PPPoE nantinya kita akan fungsikan sebagai router untuk rumahan kita ya, jadi untuk klien kita, sedangkan hotspot kita manfaatkan nanti untuk hotspot di rumah klien yang kita setting PPPoE tadi. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini, tutorialnya seperti ini ya. Jadi untuk topologi setting nantinya, jadi nanti seperti ini ya, dari SP ke server saya, lalu ke OLT, baru ke klien, dimana kliennya menggunakan modem ini ya. Nanti di server kita sudah saya setting PPPoE sekaligus sudah saya setting hotspot ya. Jadi nanti di klien ini yang akan menerima kedua service ini ya, PPPoE sekaligus hotspot. Jadi caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi kita konekkan dulu ke modem GM219 ini ya, menggunakan koneksi WiFi. Jadi yang perlu dicatat seperti ini teman-teman ya. Jadi di server saya, di server Mikrotik ini ya, sudah saya setting PPPoE nya seperti ini ya. Untuk username-nya sama password dari PPPoE nya sendiri tes, dan passwordnya tes. Untuk hotspot VLAN sendiri nanti saya setting di VLAN ID 10 ya. 10 ini dari mana? Dari settingan kita. Nggak harus 10 ya. Jadi misalkan teman-teman setting interface hotspotnya di VLAN 2 katakanlah. Jadi nanti kita sesuaikan di modem ini, kita setting di VLAN 2 ya. Kebetulan di server saya setting di VLAN ID 10 seperti ini. Nah nantinya di SSID modem ini kebetulan kan ada 4. Di SSID 1 nantinya kita akan fungsikan sebagai ini ya, penerima PPPoE nya sendiri, sedangkan SSID 2 kita fungsikan untuk hotspot ya. Tahapannya seperti ini. Kita akses dulu modemnya di IP yang sudah disebutkan di awal tadi. Sebentar, belum connect ternyata. Oh, ini link ya. Ini link sudah connect. Ini ya, spotnya
Nah, sebelum itu kita cek dulu ya, apakah modem ini sudah koneksi ke OLT saya apa belum. Kita ceknya di menu status network di link information ini ya. Nah, ini sudah ya, sudah terkoneksi, input powernya terdeteksi min 19 ya, masih lumayan bagus ini kalau masih di bawah min 20. Untuk ini ya, karena modem kita ini sudah expon, karena OLT yang saya pakai sendiri di sini IPON, jadi sudah otomatis terdeteksi IPON ya, registered and certified. Nah, selanjutnya di ini ya, untuk setting PPOE nya sendiri. Jadi yang perlu kita perhatikan ini, sebelum kita setting PPOE nya, kita tentukan dulu ini ya, SSID 1 dan SSID 2. Jadi nanti SSID 1 kita fungsikan sebagai PPPoE, sedangkan SSID 2 kita fungsikan sebagai hotspot. Kita setting dulu SSID nya ya, kita setting di menu network, terus WLAN ini kita setting di SSID setting ini ya. Untuk SSID 1 misalkan namanya apa gitu, misalkan saya kasih nama, tetap aja ya, untuk SSID 1 kita tetap gunakan yang ini, Unilink ini, sedangkan yang SSID 2 ini kita enable dulu, kita fungsikan nantinya sebagai hotspot. Kasih nama misalkan ini Arif hotspot, saya submit. Nah, biasanya hotspot ini kan beda ya dengan rumahan. Kalau rumahan kan pengennya private ya, jadi kita kasih password, sedangkan untuk hotspot kan kita tidak kita kasih password ya. Jadi kita setting dulu untuk Arif yang SSID 2 ini tanpa password ya. Settingnya di ini ya, di menu security kita yang tentukan yang SSID 2 ini. Nah, di authentication type ini ya, kita rubah ke open system. Open system ini artinya SSID kita tanpa password ya. Submit. Nah, selanjutnya proses tahapan setting ini sudah selesai ya. Kita coba cek apakah sudah benar. Nah, ini sudah ya, ada Unilink sendiri ini, terus ada ini ya, ada SSID baru namanya Arif hotspot ya, yang nantinya kita gunakan untuk hotspot sendiri. Belum connect ternyata. Udah ya. Sekarang kita setting yang ini ya, caranya seperti apa. Jadi caranya seperti ini ya, di menu network teman-teman pilih yang di one connection. Nah, kita create baru ini ya, create one connection. Di IP versionnya kita pilih yang versi 4. Tipenya karena tadi kita akan menggunakan PPPoE ini ya, kita pilih yang PPPoE. Selanjutnya untuk service listnya sendiri kita pilih yang internet. Nah, setelah kita pilih internet tadi akan muncul sebuah menu baru ya, port binding ya. Port binding ini yang saya maksud ini ya. Jadi untuk PPPoE nya nanti kita akan lewatkan di SSID 1. Jadi karena kita nanti PPPoE nya lewat SSID 1, jadi kita centang saja yang ini, yang SSID 1. Jadi misalkan nanti akan kita lewatkan di 2 SSID ya, tinggal kita centang 2 ini, misalkan di SSID 1 dengan SSID 3 seperti itu. Untuk DHCP server kita centang, karena DHCP servernya kita ikutkan modem kita sendiri. Untuk NAT kita juga centang. Untuk VLAN kita pilih yang untagged ini ya, karena kita tidak menggunakan VLAN. Nah, yang terpenting di dua menu ini kita tentukan dengan username sama password yang sudah kita buat di server Mikrotik kita ya. Ini yang sudah saya buat, tes dan tes. Jadi kita masukkan saja di sini tes, passwordnya tes,
sudah, yang lain tidak perlu kita rubah. Kalau sudah tinggal di create. Oh, bentar. Bentar ya, ternyata lost tadi. Waduh, belum tersimpan ternyata. Ini tadi internet ya, di SSID 1, ininya tes juga, lalu kita create. Nah, sudah terbentuk baru ini ya, sebuah WAN koneksi baru ya. Kita cek berhasil atau tidaknya dari mana? Kita ceknya di sini ya, di menu status, di network information, terus di menu ini ya, IP4 connection ini ya. Nah, kalau IP NAT dan sebagainya sudah dapat IP seperti ini kan kebetulan IP dari server saya ya, server yang di sini. Nah, ini jadi otomatis modem ini sudah terkoneksi ke server saya seperti itu. Harusnya kalau sudah seperti ini sudah dapat internet ini ya. Kita coba ya. Jadi misalkan kita buka YouTube ya. Nah, ini sudah dapat internet ya. Jadi PPOE settingan yang sudah kita setting tadi ternyata sudah berhasil. Kita coba yang lain, misalkan Shopee saya ini ya. Misalkan ini kita coba speed test juga, speed test. Nah, ternyata sudah teman-teman. Jadi sudah ya. Jadi tahapan setting ini sudah, tinggal kita coba yang setting selanjutnya ini ya. Karena ini sudah berhasil tadi, yang ini sekarang tinggal kita fungsikan yang SSID Arif hotspot ini ya. Jadi sebagai hotspot melalui VLAN ini ya. Caranya seperti apa? Jadi tetap seperti tadi, kita masuk ke menu network, WAN, kita ini ya, create WAN connection tadi, kita pilih. Nah, yang terpenting di sini nih, di menu tipe ini, kita pilih yang bridge. Kita pilih yang bridge ya. Kalau tadi kita pilih PPOE, untuk VLAN kita pilih yang bridge ini ya. Nah, setelah kita pilih bridge, otomatis keluar menu ini ya. Port binding ini kita sesuaikan dengan yang tadi, karena di awal saya sampaikan hotspot VLAN kita akan kita lewatkan di SSID 2, maka saya akan centang ini ya. Bentar. Kita akan centang mana? Bentar. Kita akan centang ini ya, yang SSID 2 ini, kemudian DHCP servernya kita centang. Untuk service listnya kita pilih yang other ini ya. Service listnya kita pilih yang order. Selanjutnya untuk VLAN tipenya sendiri, yang terpenting di sini kita pilih yang tag. Nah, nanti akan muncul menu baru ya, ini VLAN ID, kita isi sesuai dengan server interface kita. Karena di server saya ini VLAN ID-nya 10, jadi kita isikan di sini 10. Kita coba ya, create. Setelah semuanya sudah kita, kelupaan ini yang dari server saya centang, kemudian saya create. Kita tunggu ya, apakah sudah berhasil atau belum. Kita ngeceknya di ini ya, kita konekkan ke yang Arif hotspot ini ya. Kita tunggu, kita konekkan. Nah, ini ya, otomatis ya, ketika kita konekkan ke Arif hotspot ini, otomatis kita akan disuguhkan sebuah login pack dari hotspot kita. Nah, kebetulan ini login pack hotspot saya ya. Nah, seperti ini login packnya. Kita coba apakah sudah berhasil. Ini ya, sudah saya buatkan akun hotspot ya. Akunnya ini 2221.
21 kita konekkan. Nah, berhasil teman-teman, ternyata berhasil ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk setting ini tidaklah terlalu sulit, yang penting kita tahu parameter-parameter untuk setting hotspot kita ya, setting hotspot maupun PPO kita. Jadi mungkin cukup segitu ya video kali ini. Untuk selanjutnya, misalkan teman-teman punya keluhan atau ingin tanya sesuatu, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga usaha teman-teman nih ya, semoga usahanya lancar, semoga berkah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.